Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang teks diskusi. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa memahami tujuan dan fungsi teks diskusi. Yang kedua, siswa mengetahui struktur retorika teks diskusi. Sebelumnya, jawablah pertanyaan berikut ini. Pernahkah kalian berdiskusi? Masalah apa yang kalian diskusikan? Apakah terjadi perbedaan pendapat? Bagaimana cara kalian menyikapi perbedaan pendapat tersebut? Bisa jadi jawabannya seperti berikut ini. Ya, kami pernah berdiskusi. Setidaknya berdiskusi dalam kegiatan pembelajaran atau berdiskusi masalah-masalah ringan lain bersama teman-teman. Masalah yang didiskusikan beragam, mulai tentang pelajaran sampai masalah aktual yang sedang hangat dibicarakan di berbagai media. Kadang terjadi perbedaan pendapat, namun kami menyikapinya dengan lapang dada karena perbedaan pendapat adalah sesuatu hal yang biasa. Saat ini kita akan belajar tentang teks diskusi. Teks diskusi berisi informasi aktual yang di dalamnya terdapat dua pendapat, yakni pendapat pro dan pendapat kontra. Teks diskusi disusun untuk menyajikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Apa itu teks diskusi? Teks diskusi adalah sebuah wacana berupa tulisan yang membeberkan dua pendapat berbeda, satu di sisi pendukung dan satu di sisi kontra, yang diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Seberapa pentingkah mempelajari teks diskusi? Mempelajari teks diskusi penting karena perbedaan pendapat atau berbeda perspektif dalam menanggapi permasalahan akan menambah kaya wawasan dan menumbuhkan sikap saling menghargai perbedaan. Pernahkah menyaksikan diskusi yang berujung keributan dan akhirnya terjadi perkelahian? Bagaimana menurut pendapatmu? Tentu saja hal itu tidak baik untuk ditiru. Diskusi bukan ajang adu kepintaran atau adu argumen, tetapi diskusi adalah tempat kita bertukar pikiran guna mencari solusi yang tepat. Jadi dalam pelajaran teks diskusi, kita belajar bersikap toleransi bila ada perbedaan pendapat. Ciri-ciri teks diskusi. Yang pertama, strukturnya terdiri dari isu, argumen mendukung, argumen menentang, dan simpulan. Yang kedua, memuat informasi yang cenderung informatif argumentatif. Yang ketiga, menerapkan unsur kebahasaan seperti penggunaan konjungsi pertentangan, keterhubungan kata dan kalimat, bahasa yang persuasif, serta kesantunan berbahasa. Apa itu pendapat pro dan pendapat kontra? Pendapat pro adalah pendapat yang menyetujui pendapat orang lain atau terhadap sebuah permasalahan yang sedang dibahas. Pendapat kontra adalah pendapat yang tidak menyetujui pendapat orang lain atau terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Struktur teks diskusi. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan berisi isu topik yang akan dibahas, latar belakang topik, dan sudut pandang berbeda yang akan dibahas dalam teks diskusi. Kemudian yang kedua, isi. Isi berisi gagasan-gagasan baik yang mendukung maupun yang kontra, disertai alasan dan bukti pendukung dengan menggunakan bahasa yang persuasif dan kohesif. Kemudian yang ketiga, berisi simpulan argumen dari dua sisi, mengevaluasi argumen yang paling efektif, serta diakhiri rekomendasi dari penulis. Demikian anak-anak ibu pelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.